Nama saya Natasha Tiffany dengan NIM 111810053, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Marketing, Universitas Majung. Praktikum IT for Marketing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil pemasangan iklan pada Facebook yang lalu terkhusus pada unsur demografi dan psikografis. Informasi demografis dan psikografis memainkan peranan penting dalam sebuah riset pasar. Keduanya memberikan wawasan tentang pelanggan dan juga merupakan input utama bagi strategi pemasaran dalam berbisnis. Unsur demografi dalam pemasangan iklan meliputi gender, rentang usia, lokasi atau placement, maupun etnis. Sedangkan unsur psikografis berfokus pada faktor-faktor psikologis seperti motivasi, kepercayaan, prioritas, ketertarikan, maupun gaya hidup. Pada pemasangan iklan weekdays dan weekend beberapa minggu yang lalu, dari segmen demografis, terkait rentang usia sasaran utama yang dituju berada pada target pasar usia 18 hingga 35 tahun, sedangkan untuk gender lebih difokuskan pada kaum perempuan. Pada pemasangan iklan weekdays dan weekend, mendapat perolehan yang sama atau jatuh pada target sasaran yang pas, yaitu rentang usia 18 hingga 35 tahun. Dan dari segi gender, pada pemasangan iklan pertama yaitu weekdays, menyasar pada target yang kurang tepat yaitu gender laki-laki dengan presentase 53,2% dan perempuan 46,8%. Hal ini mungkin dikarenakan produk yang diiklankan adalah produk gel aloe vera yang merupakan produk unisex. Jadi peminatnya tidak hanya dari kalangan wanita, tetapi pria juga banyak yang berminat untuk menggunakannya. Kemudian pada pemasangan iklan weekend berdasarkan gender, rata-rata jangkauan gender lebih banyak menyasar pada gender wanita yaitu sebesar 71,6% dan laki-laki sebesar 28,4%. Hal ini sudah sesuai dengan harapan bahwa jangkauan untuk bergender wanita lebih besar daripada pria karena ini juga dipengaruhi dari produk yang diiklankan berupa softlens. Produk softlens merupakan produk yang general dan sebenarnya dapat dipakai di segala gender, namun masyarakat kebanyakan lebih mengidentikan untuk dipakai wanita. Maka dari itu, umumnya wanita lebih banyak menggunakan softlens untuk menunjang penampilan dan membantu para wanita berkacamata yang memiliki mata minus atau plus untuk melihat tanpa menggunakan kacamata. Hal ini sangat logis apabila jangkauan dan interaksi postingan lebih besar peminatnya wanita dibandingkan dengan pria. Dari segi placement atau lokasi, yang diinginkan adalah Indonesia, terkhususnya Pulau Jawa, Kota Malang. Dalam segi interaksi postingan dan jangkauan audiens bergantung juga pada besaran investasi yang dimiliki. Pada pemasangan iklan weekdays yang bermodalkan 50.000, hasil yang didapatkan tidak begitu banyak dan memuaskan. Presentasi hasil juga tidak serinci dan mendetail pada pemasangan iklan weekend yang bermodalkan 100.000. Selain itu, pemasangan iklan pada weekend dengan modal 100.000 ini menyasar pada segmen-segmen pasar yang tepat dibandingkan dengan weekdays. Hal tersebut di luar dari kategori produk yang ditawarkan tentunya. Pada unsur psikografis, seperti yang diketahui bahwa keseharian setiap orang dipengaruhi dari pola atau gaya hidup setiap orang. Begitu juga dengan iklan yang ditawarkan ini. Produk yang ditawarkan jelas merupakan produk-produk kecantikan yang membantu untuk merawat tubuh. Bagi orang yang memiliki pola atau gaya hidup yang sehat, memiliki dorongan kuat untuk memperhatikan tubuhnya. Dari sinilah akan muncul minat dan ketertarikan konsumen terhadap produk kecantikan yang ditawarkan ini.
Maka dari itu, mengapa pada iklan weekdays dengan produk yang unisex muncul ketidaksesuaian target sasaran pada gender? Perubahan zaman telah membuat semuanya berubah, baik perempuan dan laki-laki kini sangat memperhatikan dan merawat tubuhnya dengan baik. Kesimpulan yang didapat dari pemasangan iklan weekend dan weekdays berdasarkan unsur demografi dan psikografi lebih menguntungkan bila memasang iklan pada saat weekend dengan modal 100.000 daripada weekdays dengan modal 50.000, tetapi sasaran kurang tepat dan jangkauan kurang meluas. Penyebaran konten pada laman Facebook dan Instagram juga lebih banyak didapatkan atau dijangkau pada pemasangan iklan weekend dengan budget 100.000. Untuk studi kasus, jika diberikan anggaran dengan nominal 10 juta rupiah, apa yang harus diperbaiki dari proses pemasangan iklan? Saya akan membagi uang tersebut ke dalam 2 bagian besar. Yang pertama, ingin dibenahi adalah konten yang dibuat. Konten yang dibuat haruslah menarik dan informatif bagi audiens, sehingga audiens tertarik untuk melihat konten yang dibuat terlebih dahulu, karena visual merupakan hal yang penting dan hal pertama yang dilihat oleh kebanyakan orang, sehingga first impression yang diberikan pertama kali terhadap konten harus menimbulkan ketertarikan. Hal ini bisa diwujudkan dengan mungkin menyewa seorang ahli desain video dan visual, serta penulis caption yang handal, karena tulisan caption yang mendukung produk ini juga menjadi salah satu pendorong unsur psikografis, di mana caption yang diberikan harus singkat, padat, jelas, dan mengarah atau memberikan informasi tentang produk, sehingga pembaca atau audiens yang membaca merasakan dorongan atau ketertarikan untuk membeli produk. Yang kedua, perlu diperhatikan adalah pemasangan iklan harus dilakukan secara rutin dan dilihat terus-menerus perkembangannya, baik pada media sosial Facebook, Instagram, dan akan lebih baik pula bila pemasangan iklan dilakukan pada media lainnya seperti TikTok, penyebaran iklan di YouTube maupun website. Dengan ini, jangkauan akan lebih meluas dan audiens tidak akan merasa produk yang ditampilkan monoton, melainkan ada nilai kreativitas di dalamnya. Kemudian bisa juga dilakukan penyewaan jasa paid promote atau endorsement, sehingga peluang pasar untuk melihat konten yang diberikan lebih besar dan meluas. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.